maaf produk kamu yang bikin orang cacat, dulu bilangnya begitu. Oke. Dan saya nggak bisa kerjasama dengan kamu. Produk kamu nggak bisa di tempat saya karena produk kamu yang bikin orang cacat. Berarti tugas kami Precious One bukan hanya menciptakan lapangan pekerjaan buat teman disabilitas, tapi bagaimana kami harus mengedukasi masyarakat di luar untuk mengerti bahwa disabilitas tuh nggak perlu dikasihani. Nggak semua disabilitas tuh karyanya jelek gitu ya. Antarkan Kebaikan Podcast. Halo sahabat Paxel, kita bertemu lagi di podcast Antarkan Kebaikan dan masih bersama saya Inayu pastinya ya. Bulan Desember itu erat sekali dan identik sekali kaitannya dengan bulannya disabilitas. Karena apa? Karena ternyata di setiap tanggal 3 Desember itu secara menyeluruh ya sedunia itu memperingati yang namanya Hari Disabilitas Nasional. Nah, sejalan dengan tema tersebut, tamu podcast kita hari ini sangat spesial sekali. Kalau kemarin kita udah ngobrol sama seller ya, sama founder juga dari perusahaan Paxel gitu ya. Kali ini saya juga punya tamu founder, tapi foundernya agak beda nih. Beliau ini adalah founder dari sebuah yayasan yang bernama Precious One, yang mana sejak kurang lebih 2 dekade terakhir ini beliau telah mendedikasikan hidupnya dan juga dirinya untuk rekan-rekan atau teman-teman disabilitas. Ya, jadi bisa kebayang ya betapa mulianya apa yang beliau kerjakan selama ini gitu ya. Tanpa berlama-lama lagi langsung kita sapa Ibu Ratnawati Sutejo, founder dari Precious One. Hai. Sore, Bu Ratna, terima kasih sudah mau sharing ceritanya nih hari ini. Sama-sama. Di podcast Antarkan Kebaikan, mudah-mudahan apa yang akan di-share hari ini bisa menjadi penyemangat untuk yang nonton nih sahabat Paxel di luar sana untuk nggak putus asa dalam berbuat kebaikan juga pastinya. Amin. Oke Bu Ratna, langsung aja. Ya. 20 tahun lalu atau berapa? 18 ya? 18 tahun yang 18 lalu. tahun yang lalu, kalau kita throwback ke belakang nih ya, Bu Ratna dengan modal yang, correct me if I'm wrong, modal pengetahuan yang sebenarnya nggak segitu banyaknya mengenai disabilitas, tapi tiba-tiba tercetus mau membuat sebuah yayasan sebagai salah satu nazarnya. Orang kan kalau punya niat sesuatu, pokoknya kalau tercapai saya mau ngapain gitu ya. Ya. Nah, Bu Ratna ini katanya maunya membangun yayasan disabilitas. Boleh dong diceritain lagi nih awalnya gimana sih? Iya, jadi sebenarnya saya nggak punya pengalaman sama sekali, nol. Nggak ada sama sekali pengetahuan tentang dunia disabilitas. Kemudian nasar saya itu waktu itu karena saya sakit. Jadi saya nasarnya kalau sembuh, Mbak. Oke. Kalau sembuh, saya kepingin bergaul sama teman disabilitas. Bergaul ya, berteman gitu ya. Oh, baru bergaul nih, Betul. belum sampai sejauh membuat yayasan. Betul, belum. Jadi kenapa kok mikirnya teman disabilitas? Karena waktu saya sakit harus istirahat selama 2 bulan, di situ saya merasa bahwa hidup saya tidak berguna. Saya merasa hidup saya tidak berarti, saya punya anggota tubuh lengkap, tapi nggak bisa punya kekuatan untuk bekerja. Dan akhirnya saya memutuskan bernasar kalau saya sembuh, saya ingin dong bergaul dan berteman dengan mereka. Bagaimana sih perasaan mereka yang punya anggota tubuh lengkap tapi nggak bisa dipakai. Gitu. Singkat cerita, saya sembuh, saya mulai bertemu dengan mereka. Saya belajar dulu bahasa isyarat. Oh, oke. Sembuh terus tiba-tiba langsung inisiatif aja. Iya, jadi bahasa isyarat. karena kan punya nasar. Oke. Jadi harus bertindak menuju Nasar tersebut. Iya, dengan kenapa bahasa isyarat dulu gitu. Karena waktu itu saya kan sambil kerja ya. Saya cuma mikir gini, teman saya dulu itu di kantor ada yang pengen belajar bahasa isyarat. Jadi dia tuh sudah sambil kita dulu kerja yang ngetik, dia tuh bisa ngomong gini, saya tuh kepengen loh belajar bahasa isyarat, saya udah dapet nih nomor gurunya gitu. Terus selang berapa waktu lagi ngomong lagi begitu. Itu sebelum saya sakit, Mbak. Dan waktu akhirnya saya punya nasar, saya langsung inget dong. Itu teman saya pernah bilang mau belajar bahasa isyarat nih. Ya udahlah, saya belajar dulu deh. Saya minta nomornya, saya telepon gurunya dan akhirnya saya belajar dulu. Saya ajak dia gitu. Dan singkat cerita ketika ketemu teman tuli, ternyata mereka curhat dan mereka berkata bahwa saya ingin bekerja. Oke. Saya kepingin kerja, saya sudah coba melamar tapi
tidak ada kesempatan. Oke. Dan di situ hati saya tergerak untuk mulai coba bukan cuma sekedar berteman, tapi bagaimana menjawab sebuah tantangan kehidupan yang teman-teman disabilitas hadapi waktu itu. Oke, jadi berdasarkan feedbacknya langsung nih ketika ngobrol ya dengan teman tuli ya, ternyata Bu Ratna find out bahwa mereka tuh punya kesulitan untuk kerja terutama gitu Betul. ya. Makanya Precious One ini didirikan. Kalau yayasan itu kan tidak semuanya fokus untuk membuat para Anggotanya. Oke, saya thank you. Saya bingung mau nyebutnya apa ya. Untuk yang tinggal di sana anggotanya untuk lebih produktif dan bekerja. Ada juga yayasan yang memang dibangun untuk wadah aja gitu kan, Betul. menampung, Betul. ya kan. Abis itu menerima donasi, bantuan Iya. dan lain sebagainya. Tapi Precious One ini memang dari awal sudah diniatkan. Bu Ratna maunya ngumpulin nih anggota-anggota dan membuat mereka lebih empowered dengan bisa bekerja. Betul, karena gara-gara teman disabilitas ini berkata kepingin bekerja dan akhirnya saya coba, karena kebetulan saya hobi bikin-bikin, Mbak. Jadi waktu saya bikin sebuah karya, anak ini bikin, kemudian dipasarkan ke masyarakat, ke teman-teman dulu lah, gitu ya, teman-teman kantor, responnya bagus banget. Dapat duit, anak ini dapat duit, dia seneng. Nah dari situ akhirnya karena masalah dia adalah ini anak mau bekerja, artinya kan apa yang dia kerjakan harus dihargai, harus diapresiasi. Jadi itulah kenapa dari awal kami Precious One tuh ingin mengangkat karya-karya dari teman-teman disabilitas. Oke. Seperti itu. Oke, jadi berdasarkan feedback yang ada lah memang intinya seperti itu ya, niatnya langsung ternyata mereka butuh lapangan pekerjaan pertama, kemudian butuh diapresiasi juga gitu kan, bahwa mereka bisa, ada yang mau beli karyanya atau produknya atau apapun itu gitu ya, itu membuat mereka lebih Bu Ratna ngeliatnya lebih pede, happy? Betul, mereka lebih pede, lebih seneng, ada semangat dan mereka merasa bahwa tidak semua hidup mereka tuh ditolak. Ada bagian yang mereka merasa bahwa ternyata apa yang saya buat, saya hasilkan bisa diterima masyarakat dan itu menjadi hal yang positif buat diri dia, percaya dirinya tadi yang Mbak bilang muncul. Terus mereka juga merasa bahwa keberhargaan hidup ya. Karena mereka merasa dulunya nggak bisa kerja, aduh gimana nasib gue, masa depan gue udah lulus sekolah, tapi hari ini ketika mereka bisa bekerja, mereka merasa bahwa ya hidup mereka seperti kita semua. Oke. Dan impactnya apa buat Bu Ratna sendiri karena Bu Ratna kan cuman sebatas mewadahi ya, membuka jalan. Sisanya kan mereka juga yang bekerja. Bekerjanya apa sih, bikin handicraft? Iya, macam-macam. Dulu tuh awalnya tuh cuman kartu jepit rambut, kemudian berkembang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, berkembang menjadi alat peraga sekolah, kemudian terus sekarang ada tas, ada perlengkapan rumah tangga dalam arti kayak tempat sarung bantal, terus kemudian sekarang tambah lagi baju dan sekarang pokoknya ada yang bikin kreasi tangan. Itu semua yang buat mereka. Termasuk baju ini juga. Oke. Ini lukisan anak autis yang kita desain print. Ini tema Bhinneka Tunggal Ika, jadi kerukunan beragama. Dan ini dijahit oleh teman disabilitas. Yang motong kain teman disabilitas tunarungu, yang ngejahit teman disabilitas fisik, yang buang benang teman disabilitas intelektual. Semuanya pokoknya melibatkan teman disabilitas itu ya. Betul. Sahabat Paxel nih, Anda bisa lihat ya di meja podcast kita nih ada 3 contoh barang ya. Ada 1 boneka kertas, betul ya, yang kebetulan juga baru saja dihadiahi kepada Paxel di ulang tahun yang ke-5 yang lalu dari Precious One. Kemudian di tengah ada sabun. Betul ya? Sabun. Yang diolahnya dibuat oleh teman netra. Teman netra, jadi dengan indera penciumannya mungkin ya, karena netra gitu kan. Kebetulan kategori netra itu, disabilitas netra itu ada yang low vision atau yang total. Nah kebetulan yang membuat ini low vision, jadi dia masih punya kemampuan melihat sedikit. Oke. Dan satu lagi ini adalah kerupuk beras dari Cianjur. Kontribusinya sejauh apa?
Yang masak kah, yang ngolah atau apa? Iya, yang membuat teman disabilitas fisik di Cianjur. Oke. Oh, jadi udah sampai di luar Jakarta pun ya? Iya. Bu Ratna ya, ininya ya, Kami jaringannya ya, dampingi, kami dampingi. pendampingannya. Oke. Oke, jadi sahabat Paxel, karena nazarnya beliau bertekad gitu ya, pokoknya harus bisa membantu. Awalnya cuma sekedar niatnya gitu kan ya, Iya. membantu karena ternyata Bu Ratna dapat sendiri feedbacknya, dengar sendiri gitu loh, bahwa ternyata teman tuli terutama punya kesulitan untuk kerja, Iya. kemudian juga merasa kurang diapresiasi, kurang merasa saya nih berharga Iya, gitu ya. betul. Karena yang dirasakan seumur hidup adalah penolakan-penolakan, dan itu Betul yang sekali. Bu Ratna mau coba cegah gitu ya, perlahan-lahan membangkitkan lagi kepercayaan dirinya dengan apa? Dengan membuat mereka semua lebih berdaya, Ya. dengan menjadikan mereka produktif. Betul. Produktif di Yayasan Precious One pastinya. Ya, betul. Oke, impactnya buat Bu Ratna sendiri apa sih? Bertahun-tahun loh Bu ngejalanin ini gitu ya. Iya, Dan iya. apa namanya, ngelihat berbagai macam jenis disabilitas. Gimana? Saya pribadi, saya sendiri jadi pikiran saya terbuka ya. Dulunya saya nggak pernah memahami tentang kehidupan teman disabilitas. Oke. Tapi begitu saya terjun di dunia disabilitas, akhirnya saya jadi mengerti. Dari sisi perjuangan orang tua, punya anak spesial. Kemudian dari sisi teman-teman disabilitasnya itu sendiri tuh ternyata banyak banget macamnya. Gitu ya. Dan banyak banget kondisi mereka yang berbeda-beda. Dan melihat ketemu mereka, saya sendiri jadi punya perasaan, saya punya pemikiran bahwa saya nggak boleh nyerah. Oh, justru semakin banyak berinteraksi, semakin besar pula semangat yang berbalik ke Bu Ratna gitu Iya. ya. Karena apa? Karena buat saya mereka itu perjuangannya lebih berat loh. Mereka contoh ya, ini yang tunanetra yang low vision. Dengan keterbatasannya dia tuh Mbak, dia tuh masih bisa bikin produk yang sebagus itu sabunnya. Sedangkan mungkin di luar sana banyak banget teman-teman yang anggota tubuhnya sempurna, tapi masih mengasihani diri, masih merasa Kurang ini, kurang iya, itu tidak gitu ya. puas dan tidak bisa menghargai diri mereka sendiri gitu ya. Jadi itu yang membuat sampai hari ini saya bisa bertahan karena saya sendiri terus mendapatkan semangat dari teman-teman disabilitas itu sendiri. Oke. Dan Itu yang pertama. Yang kedua, saya melihat perubahan cara pandang bukan cuma saya, tapi masyarakat juga. Jadi itu yang membuat saya tuh seneng ya, seneng. Apalagi dengan adanya sekarang kita bersama dengan Paxel gitu ya, diapresiasi, dikasih wadah, itu seneng banget. jadi pekerjaan yang memang butuh kesabaran dan waktu, tapi ternyata udah mulai kelihatan buahnya nih sekarang ya, Iya, betul. hasilnya ya. Ngomong-ngomong hasilnya yang udah bisa dilihat sekarang, boleh saya dikoreksi, tapi bayangan saya yang namanya punya niat baik kayak gini nggak selalu jalannya mulus. Apalagi ini teman disabilitas ya, yang Iya, tadi iya. Bu Ratna sendiri udah bilang mereka tuh banyak menerima penolakan, lebih Iya. sering ditolak daripada diterima gitu Iya, kan. betul. Sementara Bu Ratna punya misi, bisa dikatakan misi gitu ya, untuk membawa mereka biar lebih apa dipandang Iya. gitu ya, diangkat derajatnya, lebih betul. terangkat lagi derajatnya. Along the way, sekian belas tahun, 18 hampir 2 dekade ini ya, 18 tahun ini Iya. lamanya, pasti pernah dong menerima perlakuan Iya. gitu yang kurang menyenangkan atau apa yang mungkin dipandang, ngapain kolaborasi sama Precious One misalkan. Iya. Pernah kayak gitu ya? Pernah banget yang tadi dibilang. Jadi ditolak mentah-mentah, nggak dikasih kesempatan, bahkan ya ketemu aja nggak mau loh Mbak. Oh, oke. Ini mau menjalin kerjasama nih konteksnya ya. Oke. Betul. Jadi waktu itu sempat saya nangis. Ini awal-awal berdiri atau Enggak, udah jalan berapa. Jadi waktu itu pertama-pertama itu sempet lah awal tahun keberapa saya lupa, saya dapat kesempatan pameran di sebuah mall besar. Jadi waktu pas pameran di mall besar itu, syaratnya adalah saya harus bawa contoh, mereka rapatin dulu sama manajemen. contoh hasil karya? Karena mereka mikir gini, jangan sampai produk yang dijual nggak bagus, karena merusak citra mall tersebut. Sebenarnya waktu itu saya mikir bener juga sih ya, bagus juga. Tapi kan deg-degan ya Mbak ya, lolos nggak ya gitu. Waktu itu ada 2 organisasi, ternyata lolos. Waduh, itu senengnya minta ampun, seneng banget. Rasanya berarti saya produk karya teman disabilitas di Precious One tuh lolos masuk di mall ini, dan artinya
produk kami bagus. Mm-mm. Karena pengalaman itu, akhirnya saya punya keberanian untuk mencari salah satu nama manajer di Devstore ternama juga gitu. Sebelumnya udah tau lah Devstore itu jualnya produk apa gitu ya, dan akhirnya dapetin tuh sebulan loh Mbak saya untuk dapetin nomor si manajer Devstore tersebut. Akhirnya disuruh email, dan waktu email dijanjikan bahwa hari Senin kamu telepon saya. Bener dong, Senin pagi saya telepon dong Mbak dengan harap-harap ketemu. Ternyata ditelepon ditolak. Oke, dengan alasan? Maaf, produk kamu yang bikin orang cacat, dulu bilangnya begitu. Oke. Dan saya nggak bisa kerjasama dengan kamu. Produk kamu nggak bisa di tempat saya karena produk kamu yang bikin orang cacat. Dan waktu itu saya cuma bilang gini, tapi saya pengen bawa aslinya, barang saya kepengen ketemu salahnya di mana. Kurang A, B, C supaya saya juga bisa memperbaiki gitu. Tapi intinya nggak dikasih kesempatan aja. Dan waktu itu telepon ditutup, bahkan saya nego waktu loh, 15 menit deh Bu, saya mau ketemu. Gak ada waktu. Mau present gitu ya. 10 menit, saya bilang 10 menit deh, dari 15 menit ke 10 menit, nggak dikasih waktu. Teleponnya ditutup, terus apa yang terjadi? Saya nangis. Di mobil saya nangis sambil ngomel-ngomel. Maksudnya ngomel dalam arti gini loh, aduh ini kenapa ya kok si manajer ini nggak ngerti bahwa saya ini cuman telinga dan mulut buat si temen tuli gitu ya. Kalau temen tuli itu yang datang ketemu pasti akan lebih ditolak. Iya, betul. Jadi saya cuma sebagai perantara, tapi kenapa dia nggak mau ngasih kesempatan? Dan waktu itu akhirnya saya bertekad, saya sampai di kantor, saya bilang oke, saya udah nggak boleh nangis. Berarti tugas kami Precision bukan hanya menciptakan lapangan pekerjaan buat teman disabilitas, tapi bagaimana kami harus mengedukasi masyarakat di luar untuk mengerti bahwa disabilitas tuh nggak perlu dikasihani. Nggak semua disabilitas tuh karyanya jelek gitu ya. Jadi akhirnya saya malah bersyukur dengan kejadian itu. Oke, jadi ada mindset yang berubah dan justru lebih memotivasi yayasan Betul. untuk lebih maju. Betul. Jadi akhirnya ternyata paradigma yang salah terhadap masyarakat itu, saya sendiri mungkin kalau saya di posisi si manajer itu, saya mungkin akan sama. Karena apa? Bayangkan Mbak, berpuluh-puluh tahun sekolah luar biasa di Indonesia, pasti ada keterampilan. Entah diajarin jahit, entah diajarin masak. Tapi yang ngajar siapa? Yang ngajar di sekolah itu siapa? Guru. Biasa? Nah, guru-guru mereka yang punya niat baik untuk memperlengkapi murid-muridnya. Salah nggak? Nggak salah. Betul. Ya kan? Tapi hasil yang dihasilkan standar. Mungkin apa yang ibu guru itu bisa masak di rumah, Ya dia diajarin. ajarkan ke murid. Lalu ketika barang itu dipamerkan atau ketika jahitan anak-anak SLB dipamerkan untuk oke, sekolahan buka murid baru. Ini loh karya anak-anak SLB ini. Yang datang orang tua beli karena apa? Karena Kasihan. kasihan ya. Salah nggak? Nggak salah. Nggak juga. Gitu. Karena Untuk support. Nah, jadi bayangkan ketika jelek atau nggak rapi itu barang di SLB waktu pas murid-murid itu belajar bikin lalu dijual, dipamerkan, dibeli sama orang nggak salah. Tapi itu menimbulkan sebuah image bahwa Mereka adalah produk disabilitas pasti nggak bagus. nggak bagus dan dibeli sekedar karena Iya. kasihan. Iya. Sementara itu yang mau diubah oleh Bu Ratna, moving forward gitu ya, Iya. sejak kejadian penolakan itu. Betul. Jadi Bahwa saya harus juga- ada standarnya yang memang bagus, orang beli Iya. karena mau, karena suka gitu Betul. ya. Nah, itulah akhirnya yang membuat saya sampai hari ini berusaha untuk ngajak UMKM disabilitas di Indonesia tuh, yuk sama-sama naik kelas tuh barengan, bukan cuma Precision aja, tapi karya kamu pun di daerah-daerah kita mau angkat gitu. Tadi Bu Ratna sempat mention soal pingin ngajarin atau apa mengedukasi masyarakat gitu ya, lewat karya. Mengajari masyarakat bahwa mereka ini adalah golongan-golongan atau komunitas yang tidak perlu dikasihani ya, tapi justru harus didukung, diberikan kesempatan deh. Iya, betul. Kasihlah kesempatan untuk sekedar didengar, dilihat, Iya. dilihat-lihat aja produknya gitu atau didengar ceritanya. Iya. Apa yang udah effort apa yang udah dilakukan sejauh ini untuk edukasi ke masyarakat? Pertama, langkah paling mudah itu adalah semua produk kami itu ada cerita. Itu seperti di belakang oke. boneka kertas itu ada cerita. Oke. Bahwa produk ini siapa yang membuat.
Itu salah satu yang buat kami mudah. Artinya saya nggak perlu datang ke perusahaan, saya nggak perlu bayar orang untuk endorse produk kami, nggak perlu gitu kan. Itu. Yang kedua adalah kami juga punya salah satu program namanya Stop Bully. Itu adalah program untuk kami mengedukasi anak-anak di sekolah atau orang-orang di kantoran non disabilitas. Oke. Kita edukasi. Stop bully. Kita edukasi untuk apa? Supaya kita semua itu menyadari bahwa hari ini kita sehat bukan berarti nggak bisa jadi disabilitas. Supaya apa? Kita tuh punya rasa syukur, menghargai hidup orang lain, dan memahami kehidupan teman-teman disabilitas. Gitu. Benar sih. Jadi itu bagian kami yang kami berusaha lakukan, dan sekarang dengan teknologi yang maju, era digital seperti ini, jadi produk kami pun juga bagian dari edukasi ke masyarakat gitu. Hampir 2 dekade ini bisa dibilang berjuang gitu ya Bu ya, untuk menaikkan derajat rekan-rekan disabilitas ini. Udah mulai terasa bedanya? Edukasi-edukasi yang dari tadi Iya, udah mulai terasa banget. impactnya ya? Iya, dari awal dulu sampai sekarang udah berasa ya, buktinya ya kami melihat bagaimana yang tadi saya bilang, masyarakat mulai menghargai karya mereka, mengapresiasi. Gimana Bu caranya mengapresiasi, gimana taunya? Ya mereka misalnya kita kolaborasi dengan, boleh sebut brand? Boleh. Misalnya seperti Iwan Tirta, berkolaborasi sama kami udah 7 tahun. Oke. 7 tahun. Terus dengan perusahaan-perusahaan lain yang konsisten memesan produk souvenir mall Central Park, setiap ada event musim misalnya Christmas, Imlek, Lebaran, gift-nya itu kami yang buat. Oke. Itu setiap tahun. Jadi itu contoh salah satu ya, dan belum lagi dengan konsumen-konsumen kami yang memang setiap kali cari kado carinya di kami, setiap kali butuh apa carinya kami, itu salah satu bentuk Salah satu bentuk nyata penghargaan dan buat Bu Ratna sendiri seperti apa ya, bukti bahwa memang orang sekarang sudah tidak lagi memandang sebelah mata. Betul. Walaupun pasti ini work in progress ya, karena pasti Terus. apa ya, kalau menurut saya sih ya Bu ya, pasti ada aja lah ya nggak sih yang oke kita udah mengedukasi 10 orang, 8 orang udah udah semangat, udah respect, udah apresiatif, ada aja nih yang 2 pastikan yang masih antipati lah, memandang Iya, sebelah iya, mata, betul, pasti betul. ada. Jadi masih akan terus dilakukan berarti perjuangannya ya. Sampai Terus. kapan? Ya sampai, karena kan masih banyak banget lah ya yang PR. Jadi saya sendiri ngerasa gini, 18 tahun itu PR kami juga masih terus banyak. Dulu ketika pertama kali membuat, ya udah Precious-One, oke, menerima orang disabilitas datang kerja bikin produk. Tapi berjalan sampai 18 tahun ini kami punya banyak kegiatan, kami punya PR banyak, dan sampai yang terbaru ini adalah mementor UMKM disabilitas, dan itu tugasnya banyak banget. Jadi kalau ditanya sampai kapan, ya saya nggak tahu, sampai terus lah tugas kami untuk mengedukasi masyarakat dan mendampingi disabilitas di berbagai daerah tersebut gitu. Oke. PR-nya banyak banget. Jadi targetnya apa? Satu Indonesia mungkin bisa Iya, betul. Karena kayak didukung ya? produk kami ini kan kayak ini dari Cianjur, sebenarnya kami ada juga yang dari Garut, terus kemudian ada juga kita punya UMKM dari berbagai daerah lain, di Medan lah, di NTT gitu. Ada produk. Jadi membuat mereka sebanyak mungkin yang bisa berkarya Iya. dan karyanya dijual juga pastinya seperti itu Iya, ya. naik Oke. kelas. Naik kelas, oke. Tadi bilang perjuangannya belum selesai. Berarti kalau pertanyaan saya gini, hampir 2 dekade nih Bu Ratna berjuang gitu ya bersama dengan timnya. Are you happy now dengan apa yang udah didapat? Udah banyak dong pasti yang Iya. tadinya tidak punya uang jadi punya uang, Iya. tidak bisa menjahit jadi bisa menjahit. Iya. Udah happy sekarang? Kalau ditanya happy nggak happy, kalau nggak happy saya nggak bertahan. Betul, Iya betul. kan? Udah pindah, udah balik kerja kantoran jangan-jangan kan? Benar. Jadi kalau ditanya happy nggak happy, walaupun kayak tadi Mbak pernah dibilang di awal bahwa memulainya pasti nggak mulus ya, pasti ada hal-hal pasti gitu. Tapi kan tuh jadi bagian sebuah batu loncatan buat kami. Dan kenapa bisa bertahan ya, salah satunya ngelihat hidup bukan cuma masyarakat yang berubah, teman disabilitas juga yang berubah. Dulunya yang nggak bisa jahit jadi bisa jahit, dulunya yang nggak bisa bikin boneka kertas jadi bisa. Terus dulunya yang mungkin produksinya ketika ngejual barang cuman mungkin sebulan berapa ratus, giliran ketemu kami dampingin dan akhirnya jadi setiap hari produksi gitu. Itu sesuatu hal yang
seneng, nggak bisa diukur dengan apapun. Dengan uang tuh nggak bisa ya, nggak ada bandingannya ya. Iya. Oke, dan si rasa senang itu yang menjadi apa ya penyemangatnya Bu Ratna lagi untuk terus dan sampai kapanpun selama Bu Ratna masih dikasih bisa sama Tuhan gitu ya, masih dikasih tenaganya, waktunya, pasti Bu Ratna akan berjuang dan udah nggak mau balik ke kantoran kayaknya ya. Enggak. Ternyata loh ya, siapa sangka gara-gara waktu itu ada kejadian kurang mengenakan, yaitu sakit selama 2 bulan ya kan, terbaring di kasur. Ternyata itu menjadi titik baliknya Bu Ratna. Betul. Sampai hari ini menjadi berjuang gitu ya, pejuang rekan-rekan atau teman-teman disabilitas. Oke, Bu Ratna mungkin banyak yang pingin jadi kayak Bu Ratna ya, berkontribusi ya kan, berkontribusi terus udah gitu mendukung rekan-rekan disabilitas, tapi mungkin aksesnya terbatas, pengetahuannya terbatas, tapi niatnya ada di hati. Apa yang kira-kira mereka bisa lakukan menurut Bu Ratna nih? Maksudnya niat untuk Mendukung precision. mendukung Oke. precision ataupun teman-teman disabilitas pada umumnya ya. Ya, Maksudnya mereka kan ada di sekeliling kita dimanapun yayasannya gitu. Nah, sebenarnya gampang banget sih kalau siapapun kalian yang ketemu teman disabilitas di daerah kalian, deket kalian, tinggal didukung ya. Misalnya teman disabilitas tuh bisa apa, ya udah didukung, disupport. Artinya gini, dukung itu bukan berarti cuma sekedar oh ya kamu punya produk gue beli deh gitu. Tanpa memberitahu bahwa produknya ini kurang A, B, C gitu. Mendukung dalam arti sampai orang itu bener-bener produknya tuh kita beli karena memang bagus. Oke. Jadi itu salah satu bentuk apa ya, biar mereka tuh juga nggak sendirian. Mereka punya teman, mereka punya mentor. Ya mentornya siapa? Yaitu adalah kalian semua yang melihat dengan cara pandang yang berbeda gitu. Seperti Helen Keller. Helen Keller itu kenapa dia bisa berhasil? Karena ada orang yang mendukung dia. Annie Sullivan ya, susternya. Jadi jadilah orang-orang yang seperti itu. Oke, dukung ya. Ya. Dukung itu nggak mesti selalu beli kok ya. Betul, Ya nggak sih? betul. Kalau beli ya kebetulan kita ada rezeki kita beli. Iya. Tapi kalaupun ternyata enggak, ya dukung aja dengan mendampingi mereka. Ya. Dengan mungkin berhenti memiliki mindset yang jelek mungkin gitu ya. Berhenti mengasihani terus, karena mengasihani cuman akan berakhir membuat mereka merasa oh ternyata aku memang Iya. layak dikasihani. Iya. Aku hargaku dalam tanda kutip hargaku hanya sebatas itu gitu ya. Sementara yang mereka butuhkan adalah perasaan berharga itu. I am worth it gitu ya. Even though saya punya kekurangan secara fisik atau secara ya disabilitas lah, intinya seperti itu ya. Iya. Jadi banyak caranya sahabat Paxel ya Iya. untuk mendukung, nggak cuma sebatas beli. Kalau mau beli ya syukur gitu ya. Itu lebih baik Bisa lagi. juga rekomendasiin. Betul, rekomendasiin ya, betul ya. Kadang gini, sama satu lagi nih Mbak, saya mau titip pesen. Kadang-kadang tuh kita mikir gini, aduh kok mahal banget ya nih barang gitu dibanding sama tetangga gitu ya. Kita tahu nggak sih, kita sadar nggak sih perjuangan mereka untuk bikin itu tuh ekstra banget loh. Kayak tadi ya, saya baru keinget tadi pagi tuh saya habis mentoring salah satu peserta program Bangga kami. Dia di Jawa Timur. Mbak tahu dia cerebral palsy, tangannya tuh begini. Kaku, nggak bisa begini tuh nggak bisa. Tapi saya pesen kaos sama dia tuh ngedesain, ngetiknya tuh pakai ininya loh. Jadi begini. Susah nggak susah, pasti kita ngetik tangan biasa gini ya. Dia begini loh, pasti kan ini kan gede-gede terus kaku gitu kan. Nah, itu satu sisi saya berani beli mahal buat barangnya dia karena menghargai perjuangannya. Jadi yang ngetik dengan ini. Oke, jadi jangan asal bilang mahal-mahal, kita harus tahu dulu ada apa sih di balik harga itu gitu. Iya. Ada perjuangan yang perlu kita hargai juga dengan nilai yang tinggi pastinya ya. Mungkin kita ngetik 5 menit gitu ya. Dia mungkin ngetik butuh setengah jam dengan materi yang sama gitu. Betul-betul. Oke, nice. Reminder banget sih Bu Ratna ya, karena benar kita sebagai buyer gitu kan maunya apa, pasti yang terjangkau dong harganya, Iya, sesuai iya, budget kita. Ngelihat mahal dikit, beli sabun itu mah udah beli ke tetangga aja, tapi Iya. hey lihat ini teman netra loh ya kan, yang ada semangatnya, ada bukan semangat. belas kasihannya. Betul. Semangat di dalam karya tersebut. Oke, jadi bisa banget kalau mau didukung, tinggal kita mau apa enggak caranya gitu ya. Kita pilih aja caranya, mau beli monggo, mau Iya. sekedar mendukung juga boleh, mau merekomendasi Iya. pun ke orang lain, siapa tahu lagi ada yang butuh souvenir, ada apa Ya, gitu kan, boleh banget tuh banget. bisa Itu kayak seneng gitu. banget. Itu tuh udah berarti banget tuh.
Cuman lewat jempol. Cuman modal sharing kayak gitu Iya, ya. sharing gitu doang. Oke, wow. Dan Bu Ratna tadi udah cerita sendiri ya impact-nya apa yang berbalik ke beliau, yaitu ternyata semangatnya nggak putus-putus. Dari tadi juga saya ngerasain banget nih duduk sebelahan cerita tentang teman disabilitas ya, emang apa ya, saya bisa ngerasain vibes-nya gitu loh. Apalagi beliau sendiri yang memang langsung berinteraksi dengan teman-teman tersebut. Dan seperti yang tadi Bu Ratna udah bilang ya, kalau mau dukung gitu ya, kalau mau dukung tadi atau enggak ini dulu deh, boleh cek-cek ya lebih Iya. detail mengenai produknya atau What is Precious One, kemana sih sahabat Paxel bisa cek di mana nih? Ya, ke web kami bisa di www.preciousone.com. Terus kemudian ada juga di Instagram preciousone_catalog. Oke, jadi langsung dicek ya kan, kalau mau belanja boleh banget. Sama nanti minggu depan. Kok minggu depan minggu ini ya? Paxel dong, di Paxel. Oh, pastinya. Ada 6 Oke. produk yang kita akan promosikan. Promosikan di Paxel ya, di aplikasi Paxel. Jadi langsung dibuka ya Iya. nanti. Oke, kita udah mau di akhir ngobrol-ngobrol Bu Ratna ya. Terima kasih banget untuk sharingnya dan remindernya sih. Ini lebih ke reminder untuk kita semua nih sahabat Paxel ya. Iya. Baik saya maupun Anda semua di rumah, seller ataupun Paxelian ataupun siapapun yang menonton. Sekali lagi, teman disabilitas, teman difabel itu ada banget di sekitar kita. Iya. Dan benar kata Bu Ratna, tentunya kita nggak mau terjadi ya tadinya sehat, Iya. sempurna, ternyata menjadi disabilitas. Tapi itu mungkin terjadi. Mungkin banget. Jadi buat apa sih sombong-sombong gitu ya? Iya, betul. Kita coba rangkul mereka, rasakan gimana sih rasanya jadi mereka, berada di kaki mereka gitu ya. Dan nanti kalau dari apa yang Bu Ratna ceritakan ke saya, impactnya berbalik ke kita kok. Dan impactnya semua positif, nggak ada impact yang Iya, jelek juga. betul. Malah bikin hidup jadi lebih semangat, jadi lebih punya mission, ada Betul. purpose-nya gitu Iya, ya. iya. Hidup itu jadi lebih ada purpose-nya gitu kan. Dan apa salahnya bikin orang happy? Gitu kan. Betul banget. Bikin orang happy berbalik happy ke kita Iya, iya. gitu kan. Heeh. Jadi kurang lebih seperti Kan itu. ada sebuah kalimat ya, ada teman saya berkata bahwa hidup ini akan lebih indah ketika kita memperindah hidup orang lain. Bukan memperindah hidup kita sendiri. Iya, Tapi betul. kita memperindah hidup Hidup orang orang lain. Kalau yang Bu Ratna lakukan memperindahnya dengan cara empowering orang lain ya. Empowering rekan-rekan disabilitas. Untuk Anda bebas ya Iya, kan. Itu betul. dipilih di tangan Anda semua pilihannya. Jadi your call, your choice, tapi yang pasti satu, teman disabilitas jangan kita pandang sebelah mata. Iya. Kita dukung sama-sama ya. Terima kasih. Sama-sama Bu Ratna. Jangan lupa di like dan subscribe YouTube channelnya ya. Jangan lupa kalau Anda punya komen, pertanyaan atau apapun boleh juga ditulis di kolom komen. Nanti akan kami respon juga. Mau menyapa Bu Ratna di kolom komen juga boleh. Nanti kami sampaikan salamnya Iya. untuk Bu Ratna ya. Dan pastikan juga selain bisa ditonton dan didengar di YouTube Paxel, Anda juga bisa mendengar podcast Antarkan Kebaikan ini di Spotify ya. Jadi pastikan dengar juga di Spotify. Siapa tahu lagi on the way gitu kan, di mobil, di jalan bisa juga didengar. Oke, akhir kata saya Inayu, tetap semangat untuk antarkan kebaikan dan dadah. Antarkan Kebaikan Podcast.